satu hal yang saya bersyukur sih perang takjil nggak masuk ke situ tuh. Jadi operasinya militer. Atau war ticket. Ntar kan Coldplay. tentaranya harus masuk ke UMKM kalau kayak gitu. Lah kan sudah ada dirjen perwira aktif. Ya sudah dimasukkan saja ke undang-undang TNI. Kan sudah ada perwira aktif di BNPB yang di pasal 47 nggak ada. Dimasukkan saja. Misalnya jadi ini karena undang-undang dibuat karena udah ada kejadian duluan yang melanggar undang-undang. Di faktonya. Gitu ya. Nah jangan sampai karena kita ngelihat 90% militer nggak ngapa-ngapain, kita tugaskan kemana-mana. Nah itu. Begitu kita tugaskan kemana-mana, lalu beneran kejadian perang, bingung. Ya, nah sekarang dengan kita menyatakan di Badan Nasional Perbatasan itu ada TNI, pesan kita ke dunia, perbatasan kita rawan. Kita tidak memakai paradigma open border, tapi kita memakai paradigma fortification. Ya jujurnya saya kaget. Kok hanya 5 atau bahkan hanya 6 gitu ya. Ya kalau saya lebih dari 5, Mas. Ya, kalau saya membuat pemetaan yang dalam gitu ya dari Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Industri Pertahanan sampai PSDN, maka kalau dicari celahnya TNI itu perwira aktif itu bisa di 43 kementerian lembaga totalnya. Jadi artinya undang-undang yang sudah direvisi ini masih menyisakan persoalan yang fundamental juga ya? Iya, untuk saya pembahasan level strategis paradigmatiknya gagal dilakukan. Reformasi tahun 98 menyisakan banyak kenangan. Satu agenda utamanya adalah mereformasi Undang-Undang TNI, yaitu memisahkan TNI dan Polri serta menghapuskan duifungsi ABRI. Apa sih duifungsi ABRI? Duifungsi ABRI sebenarnya salah duifungsi. Harusnya? Waktu itu multifungsi soalnya. Lebih dari 2. Oke. Ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi. Dan iya. Tumben pakai batik, keren banget. Batik terus kita sekarang kan. Mau ini ya? Indonesia. Mau iftar. UMKM. Kita kedatangan tamu lagi yang spesial seperti biasa. Yang paling pas ngomongin soal TNI dan ABRI. Karena anak kolong juga jadi nggak bakal salah. Iya, kalau kita anak. Anak singkong. Anak singkong. Mas Andi, terima kasih. Selamat datang kasih diundang lagi ke 2045 TV. Mas Andi, kita lagi bahas beberapa isu tentang revisi Undang-Undang TNI yang ramai ya. Heboh ya. Heboh. Mas Andi juga mungkin udah bahas di beberapa channel dan di TV juga. Sebenarnya apa sih Mas fungsi ABRI itu yang diributin? Ditakutkan dengan revisi Undang-Undang TNI yang baru ini malah mengembalikan duifungsi atau multifungsi TNI. Ya pada dasarnya yang dikhawatirkan itu TNI tidak fokus dengan kompetensi utamanya sebagai angkatan perang, lalu masuk ke sektor-sektor politik dan ekonomi. Itu pernah terjadi di Indonesia ya waktu masa mobilisasi umum di tahun 50-60-an karena ada kebutuhan perang internal dan juga Dwikora dan Trikora. Lalu ya terutama di masa Orde Baru untuk kebutuhan stabilisasi politik masa Soeharto ya. Sehingga di situ ada guyonan mau jadi birokrat, mau jadi kepala dinas, mau jadi dirjen, mau jadi direktur BUMN, mau jadi kepala daerah, sekolahlah di akademi militer. Maka bisa menjadi apa saja gitu. Saya masih ada teman yang mungkin baru pensiun 3 tahun lalu lah dari tentara, merasa karirnya gagal di militer walaupun pensiunnya bintang 2, karena dulu masuk akademi militer di tahun 80-an akhir dengan cita-cita jadi bupati. Nah, tapi kemudian sistem berubah sehingga menjadi bupati kepala daerah harus melalui pemilihan langsung. Dulu di masa Orde Baru bisa TNI aktif ya ditunjuk menjadi kepala daerah. Nah, sistemnya berubah sehingga cita-cita dia masuk Akmil menjadi kepala daerah tidak kesampaian walaupun pensiun bintang 2 misalnya. Nah, itu yang berusaha dicegah ya sekarang. Reformasi melahirkan TAP 6 dan TAP 7 MPR,
yang memisahkan TNI dari Polri, dulu tergabung dalam ABRI, lalu reformasi mencabut doktrin dui fungsi yang sekarang mengharuskan TNI hanya dui fungsi itu berarti fungsi Hankam dan Sospol. Fungsi Hankam dan fungsi sosial politik yang sekarang hanya fungsi pertahanan. Reformasi juga menghapus fungsi kekaryaan. Ya, dulu TNI bisa dikaryakan ke kementerian lembaga apa saja. Ya, biasanya ada dirjen, ada sekjen, dirjen yang berlatar belakang TNI aktif atau bahkan ke kepala, bahkan ke pemerintahan daerah ya. Nah itu juga sudah dihilangkan. Tapi benar yang Mas Andi bilang, saya juga dulu sempat daftar Akmil kan. Salah satu motivasinya itu biar bisa masuk ke jadi kepala daerah. Bukan, masuk ke politik yang lebih jauh lagi gitu kan, bisa jadi dirjen, bisa jadi menteri. Itu salah satu pemikiran zaman itu. Nah, kita kembali ke Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ini Mas Andi. Ini kan sebetulnya pembaharuan dari undang-undang sebelumnya ya, yang undang-undang tentang posisi prajurit ABRI. Tahun berapa itu? Tahun 82 dan ada tahun 88. 88 ya. Nah, ini kan sebenarnya menarik juga. Undang-undang ini disahkan oleh DPR tanggal 30 September 2004. Lalu diresmikan oleh Presiden, waktu itu berarti Presidennya masih Ibu Mega, 16 Oktober 2004. Jadi di injury time. Dan ini sebagai legacy gitu ya, seolah-olah ini legacy. Apa sih latar belakangnya sebetulnya lahirnya revisi atau undang-undang yang baru ini? Dulu kan kayaknya ada kelompok-kelompok civil society juga, zaman-zaman itu ada kelompok SSR ya, Security Sector Reform, lalu ada Pro Patria, Logos dan sebagainya yang memang mengkaji ini. Bisa diceritakan sedikit nggak? Saya ngelihat evolusinya itu 3 tahap ya. Tahap pertama saya selalu melihat keinginan untuk melakukan reformasi militer itu sudah muncul di kalangan internal militer, ya sudah muncul di perwira-perwiranya. Nah, jadi kalau misalnya perwira yang sudah pensiun tapi menyuarakan reformasi internal itu kayak Pak Hasnan Habib, ya bintang 3 purnawirawan, pernah duta besar di Amerika Serikat, lalu di masa pensiunnya lebih banyak bergelut di CSIS, ya misalnya. Lalu ada Pak Saidiman yang sangat senior. Kalau di internal ada angkatannya Pak SBY, ya ada Pak SBY, Pak Agus Wijoyo, Pak Agus Wiradi Kusuma yang kemudian melakukan kajian-kajian tentang reformasi militer. Lalu saat itu sudah berinteraksi dengan teman-teman di LIPI, LIPI politik. Jadi ada masih Kerano Sabakti, ada Indria Samego, ada Samsudin Haris dan lain-lain. Ini awal-awal 3-4 tahun sebelum reformasi. Tapi statusnya adalah kajian. Tapi kita sudah melihat ada embrio keinginan internal dari dalam TNI sendiri ya, ABRI zaman itu ya, untuk melakukan perombakan ya. Lalu reformasi terjadi. Nah, begitu reformasi terjadi, ini evolusi keduanya. Evolusi kedua saat itu kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga pemerintah turun signifikan, ya sehingga ditawarkan beberapa perombakan. Nah, disitulah mulai muncul interaksi antara kelompok masyarakat sipil, ya saat itu biasanya alumni dari LBH, dari ICW yang kemudian menjadi kontras, menjadi imparsial. Lalu ada kelompok kerja seperti Pro Patria, dari DEP, ada Logos. Nah, di titik ini teman-teman itu kumpul. Saat itu fokusnya masih tentang undang-undang pertahanan, sebagian ada juga yang undang-undang Polri. Ya. Saya sendiri pribadi baru terlibat itu tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu baru dilibatkan di kelompok kerja, terutama di Pro Patria yang akhirnya menghasilkan undang-undang pertahanan tahun 2002. Nah, saat itu interaksinya lebih banyak langsung antara kelompok masyarakat sipil dengan DPR. Ya, langsung dengan DPR. Keberhasilan untuk membuat undang-undang pertahanan lalu membuat interaksi baru, ya interaksi baru tentang undang-undang TNI. Ya, kalau begitu undang-undang TNI itu sifat interaksinya lebih dialogis antara masyarakat sipil dengan
teman-teman Kemhan dan Mabes TNI. Ya, jadi dalam Pokja itu ya kami bisa mengundang teman-teman perwira aktif TNI untuk hadir dalam diskusi-diskusi kami. Ya, salah satu yang hampir selalu menjadi anggota kegiatan kami adalah Pak Marsetio misalnya. Saya kenal Pak Marsetio, pangkatnya masih letkol, lalu karirnya berkembang terus menjadi Kasal Laksamana. Lalu kami juga berinteraksi dengan Sisko TNI ya untuk membahas undang-undang TNI, naskah undang-undang TNI yang akhirnya tadi disahkan di masa akhir Ibu Mega. Tapi kolaborasinya ada antara masyarakat sipil, akademisi, dengan Kemhan, dengan Mabes TNI buat timnya sendiri ya tentang reformasi itu yang kemudian melahirkan undang-undang TNI. Artinya ini memang buah dari masyarakat sipil juga sebetulnya ya, Undang-Undang Nomor 34 ini ya. Iya. Itu berlanjut dengan akhirnya penghapusan bisnis militer, berlanjut dengan perumusan Undang-Undang Industri Pertahanan, ya misalnya, atau ya kemudian di sela-selanya ada Undang-Undang Intelijen Negara. Ya, dan saat itu both side ya, dari dalam TNI-nya sendiri ada keinginan untuk mereformasi, dari masyarakat sipilnya juga gitu ya. Kalau nggak salah tahun 97 ada seminar Angkatan Darat yang ngebahas itu ya. Iya, ada juga, tapi lagi-lagi itu cenderung internal mereka ya. Jadi saya selalu ingin mengingatkan bahwa reformasi TNI itu nggak ujuk-ujuk berasal dari 97-98 karena ada desakan eksternal, tapi 94 sudah sudah mulai ada kesadaran internal bahwa ABRI saat itu harus melakukan evaluasi tentang perannya selama ini. Oke. Kenapa sih Mas dianggap membahayakan? Kenapa harus akhirnya dihapuskan itu di fungsi? Salah satu bahaya organisasi di mana-mana, bukan hanya militer, adalah kalau overstretch ya. Nah, jadi kemudian dia tiba-tiba harus berada di semua sektor yang di luar kompetensinya, ya menjadi overstretch. Jadi saya dulu ingat almarhum ayah saya setelah dari dan Seskogap gitu ya, kami makan malam lalu berkata ditawari pekerjaan sebagai sekjen di kementerian, di departemen tertentu. Ya, terus saya ngelihat ayah saya kok bingung di situ. Terus saya tanya ada apa ya, di luar kompetensinya. Ya, menjadi sekjen departemen apapun departemennya itu di luar kompetensinya. Lalu kemudian akhirnya di masa akhir penugasannya dari Danseskogap ayah saya ke DPR, ya, fraksi ABRI, masih ada fraksi ABRI di situ. Ya. Tapi di perwira-perwira yang biasanya karirnya itu militer banyak di bidang teritorial, tempur, intelijen, begitu kemudian diberi penugasan di luar itu malah kemudian bertanya apa benar kompetensi saya berada di situ. Walaupun kalau waktu itu jadi sekjen, saya mungkin bintang 3 ya, kementerian. Kalau almarhum ayahku sih karena basicnya Zeni kan konstruksi, dia juga basicnya sipil gitu. Memang waktu itu setelah jadi guru militer di Sesko kemudian ditempatkan di PU gitu. Tapi memang karena masih relevan ada hubungannya ya dengan Zeni yang dikerjakan. Kalau enggak juga mungkin nggak berkenan kali ya. Dulu ada anggapan justru yang ditempatkan dikaryakan itu katanya yang dari Milsuk ya. Karena mereka kan mentok kolonel ya kan, supaya bisa jadi bintang makanya dikaryakan begitu. Dan mereka punya basic kuliah S1-nya apa gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, kembali lagi ke undang-undang. Jadi semangatnya apa tuh kalau bisa diceritakan Mas Adi? Zaman itu ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 34 ini. Semangat utamanya membentuk hubungan sipil militer di era demokratis ya. Ya. Jadi kata kuncinya hubungan sipil militer, kata kunci kedua adalah demokrasi. Ya. Berarti kita harus membayangkan kalau seandainya sipil dan militer kita tidak diatur dengan koridor demokrasi akan menjadi seperti apa. Jadi itu bisa tentunya yang paling ekstrim adalah negara rejim militer. Negaranya benar-benar dikuasai oleh militer seperti Myanmar gitu. Atau negara di mana militernya berada di bawah kendali subjektif dari satu entitas politik. Ya, misalnya Korea Utara ya atau Cina. Ya, militernya benar-benar dalam
kendali Partai Komunis Cina ya. PKC. Di sana itu. Jadi dalam kendali itu, kendali subjektif. Itu relatif terjadi di masa Orde Baru. Jadi kalau pilihannya tidak demokratik, pilihan kita itu cuma 3. Negara diktator militer, negara sosialis komunis, atau negara fasis. Ya, yang di Perang Dunia II itu munculnya Jerman dan Italia. Ya, 3-tiganya bukan pilihan baik kalau kita ingin mengembangkan diri sebagai bangsa negara dalam konteks politik demokrasi yang menjadi mayoritas. Dan buat TNI juga bebannya jadi tambah besar ya. Jadi nggak fokus ke fungsi pertahanannya gitu ya. Ya kalau dia kayak rejim militer, maka dia menjadi sangat-sangat powerful, semua hal ya dikuasai. Tapi begitu dia berada di kooptasi fasis atau sosialis komunis, ya maka kemudian dia tidak punya kata apa-apa. Ya tentang jenjang karir, tentang bagaimana gelar, karena dia kemudian benar-benar dalam kendali subjektif dari partainya ya. Ya ada bentuk-bentuk lain dari variasi-variasi lain, ya misalnya Libya di bawah Gaddafi atau Irak di bawah Saddam Hussein misalnya. Jadi ada kendali-kendali subjektif itu. Nah, kita tidak menginginkan militer berada dalam kendali subjektif itu. Makanya kata yang dipakai, kalau Huntington bilangnya kendali objektif, tapi yang lebih disukai oleh militer di Indonesia adalah kendali demokratik. Ya, kendali demokratik berarti kita menyusun ketatanegaraan, demokrasi, misalnya tentang bagaimana TNI dikerahkan, digelar, digunakan, bagaimana TNI dibiayai, bagaimana pelibatan DPR misalnya untuk menunjuk Panglima TNI. Ya supaya ada kendali demokratiknya di situ. Oke. Nah, kembali ke undang-undang nih ini kan sedang ramai karena memang juga kemarin banyak isu yang berkembang, masuknya pasal-pasal yang katanya nih berbeda dengan yang sudah dibahas. Tapi kemarin kan akhirnya sudah dijelaskan bahwa hanya ada 4 pasal ya yang diubah ya. Pasal 3, pasal 7, pasal 47 dan 53. Oke, kalau bicara satu persatu nih, pasal 3 ini kan tidak ada yang diubah sebetulnya, cuma redaksi aja ya. Bahwa masalah kalimat saja semantik bahwa kekuasaan tertinggi TNI tetap di tangan sipil. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Itu nggak ada soal. Pasal 7 tentang usia. Pasal 7 tentang tugas militer, tugas operasi militer ya. Di luar perang. Itu kan dari yang diusulkan 3, hanya 2 ya penambahannya untuk urusan cyber dan urusan satu lagi saya lupa. Tadinya ada narkotik juga. Oh, penyelamatan warga negara di luar negeri. Nah, cyber sendiri posisinya gimana nih Mas Awi? Kalau kan ada cyber urusan hari-hari medsos, apakah ini juga nanti bagian dari operasi militer atau serangan cyber yang seperti apa gitu? Ya akhirnya mungkin terminologi yang dipakai lebih spesifik ya, bukan hanya cyber tapi pertahanan cyber ya. Kata cyber itu tidak ada waktu kami membahas RUU TNI tahun 2004. Ya, yang dimunculkan masih kata sandi. Ya terkait dengan kriptografi ya, persandian. Lalu disadari bahwa kedepannya yang akan lebih mengemuka adalah cyber. Sandi adalah bagian dari cyber. Jadi saya sendiri ngerasa pas lah kalau kata cyber dimunculkan di situ, apalagi kemudian lebih spesifik dimaksudkan sebagai pertahanan cyber. Tapi kan jaga gawangnya adalah itu diletakkan di pasal 7 sebagai bagian dari operasi militer selain perang. Jadi karakternya tetap aja karakter militer karena ada kata operasi militernya. Jadi tidak serta-merta misalnya TNI dengan fungsi cybernya bisa melakukan monitoring kepada traffic yang terjadi di ruang digital kita, di ruang cyber kita. Tapi TNI kemudian melakukan operasi cybernya itu satu bisa terkait dengan pengamanan infrastruktur cyber yang memang melayani fungsi-fungsi TNI. Jadi misalnya komunikasi antara Mabes dengan kapal selam, komunikasi antara kapal selam, satelit dengan pangkalan angkatan laut, itu
pakai teknologi digital harus diamankan ya oleh operasi cybernya. Bisa juga operasinya berkaitan tentang information warfare. Ya, kalau information warfare teknik dulunya adalah propaganda. Ya, ini bagian dari intel, terutama kalau memang ada upaya-upaya lawan untuk melemahkan kita lewat operasi-operasi informasi, atau sebaliknya kita ingin melemahkan lawan lewat operasi informasi. Nah, yang terakhir, yang terbaru adalah kalau TNI memang ingin melakukan cyber warfare yang sifatnya adalah ofensif. Ya, berarti TNI memunculkan anomali-anomali di ruang cyber lawan. Ya, di ruang cyber negara X, negara Y, atau aktor non-negara yang nyata-nyata ingin melakukan serangan cyber ke Indonesia. Anomali-anomalinya dilakukan di ruangan sana, apakah malware, phishing, dan seterusnya, tapi dilakukan ya anomali-anomali tersebut ya. Kalau yang terdahsyat serangan cyber sekarang dilakukan oleh satu entitas namanya Lazarus. Kalau diteliti dia di backup oleh Korea Utara, itu membobol cryptocurrency dalam jumlah billion US dollar, serangan cyber dengan dampak keuangan terbesar ya selama ini. Nah, kalau udah begitu siapa yang akan bertanggung jawab? Tapi kalau karakternya kayak Lazarus didukung oleh Korea Utara, tetap yang bertanggung jawab adalah BSSN sebelum dia misalnya terkena dengan tadi infrastruktur TNI, komunikasi TNI, atau ada information warfare yang melemahkan tugas-tugas militer di dalam negeri. BSSN nggak bisa melakukan cyber attack ke luar? BSSN bisa melakukan cyber attack keluar, tapi itu yang nanti harus dibagi itu perannya. Apa yang dilakukan oleh pertahanan terkait dengan perang cyber, apa yang dilakukan oleh BSSN untuk infrastruktur strategis pemerintah, lalu kemudian ada apa yang dilakukan oleh Komdigi terutama dari sisi regulasi dan standarisasi. Terkait dengan cyber ini, Mas Andi, kan banyak peneliti yang bikin penelitian itu mengatakan bahwa terjadi lack of resources gitu, khususnya human resources dari TNI kita gitu ya. Kita belum punya angkatan cyber gitu ya. Iya, artinya tetap aja kita memerlukan sahabat-sahabat yang di civil society ini untuk bantu ke dalam kan. Ya. Nah, itu dimungkinkan atau gimana? Kalau sekarang ya itu yang harus dilakukan TNI sekarang ya. Ya karena kalau misalnya mereka ingin melakukan akselerasi untuk mempertinggi kemampuan cybernya, maka cara tercepat adalah membawa ya teman-teman. Jadi sipil bisa juga masuk ke TNI gitu ya? Ya, bisa. Ke BSSN. Ya, dilibatkan dalam bentuk satgas atau memang diminta untuk mendaftar secara sukarela, atau sekarang di BSSN ada sekolah sandi kan, sekolah sandinya dimasukkan ke sana. Nah, itu sesuatu yang memang harus dipikirkan oleh TNI. Sekarang satuan cyber TNI itu levelnya bintang 1. Ya, bintang 1, sementara negara-negara lain itu sudah level kepala staf. Karena kayak Singapura kan menjadi angkatan sendiri, kalau misalnya Cina menjadi joint service sendiri, kalau di Indonesia itu akan setara bintang 3. Nah, tapi untuk menuju ke sana ya ada pentahapan lah yang harus dilakukan. Kalau kita pakai standarnya Singapura saja, maka kemampuan cyber TNI itu minimal didukung oleh 13.000 personil. Ya, nanti kepalanya tanpa mengubahnya menjadi angkatan bintang 3. Nah, saya waktu di Lemanas pernah membuat pentahapan-pentahapannya untuk mencapai kayak ada Kogab Cyber bintang 3 di TNI. Ya, kira-kira butuh waktu sampai 2027 kalau dilaksanakan sejak tahun ini. Ya, untuk mencapai ya baru sampai 3.000-an orang, nanti bertambah perlahan-lahan menjadi 13.000. Saya pernah berbicara dengan kepala staf cybernya Singapura ya. Lalu bertanya, kenapa sih Singapura negara kecil gitu ya, membentuk cyber yang nanti bisa 13.000, 16.000 pasukan. Ya, alasan pertama ya memang serangan cyber akan sangat-sangat dominan di awal-awal perperangan. Ya, untuk menghancurkan negara, ya, infrastruktur, menghancurkan komunikasi, sehingga melumpuhkan militer untuk melakukan operasi-operasinya. Lalu yang kedua, mereka harus menarik kompetensi dari sipil. Kalau seandainya cybernya di bawah angkatan-angkatan lain, nanti sipilnya akan ngelihat, saya nanti mentok-mentok paling kolonel, atau mentok-mentok bintang 1 kalau di Singapura. Nah, kemudian dibuatlah angkatan cyber tersebut. Kalau nggak ada, tidak akan ada
ada sipil yang akan mau masuk untuk menjadi bagian dari Angkatan Cyber Singapura. Tapi yang paling mengagetkan saya waktu saya berbicara itu adalah Angkatan Cybernya Singapura juga harus menyiapkan kemungkinan Singapura harus melakukan cara-cara analog pada saat serangan cybernya terjadi. Jadi mereka punya worst case skenario nih. Worst case skenario-nya misalnya ada satu negara tiba-tiba punya lompatan kemampuan cyber. Katakanlah yang lain belum pakai kuantum, dia sudah pakai kuantum sehingga semua kripto bobol. Ya, pada saat itu terjadi tidak ada yang aman di ruang digital. Ya, termasuk di Singapura. Maka mereka Angkatan Cyber ini memastikan di situasi seperti itu pun Singapura masih memiliki kemampuan untuk melakukan pertempuran, komunikasi dan seterusnya. Jadi kembali ke analog. Ya, jadi di situ mereka pakai radio, mereka pakai Morse lagi dan seterusnya. Jadi saya kaget juga bahwa justru Angkatan Cybernya yang bertugas memastikan pada saat worst case skenario terjadi, cyber Armageddon-nya terjadi, kiamat cybernya terjadi, negara itu tetap berfungsi walaupun dengan cara-cara yang analog. Indonesia akan mengarah ke sana juga? Itu yang belum dibicarakan ya. Tapi ini disiapkan dulu di undang-undangnya. Disiapkan nanti, lewat pertahanan cyber tersebut. Artinya nanti kalau ada sipil yang direkrut dapat pangkat juga gitu ya? Pangkat beneran? Ya akan kalau seandainya menjelma seperti Angkatan Cyber di Singapura, berarti akan ada akademinya sendiri. Ya mungkin dengan logika yang berbeda dengan tentara konvensional untuk menjadi tentara cyber gitu kan. Ya programmer yang sudah mapan, atau hacker yang sudah mapan, yang udah usia 34 langsung dia dapat apa tuh? Mayor atau apa? Kalau di level sekarang masih mayor gitu. Mayor ya. Kalau nanti ada percepatan atau ada kerangka baru yang diusulkan oleh Panglima 34 bisa langsung letkol. Jadi letkol. Sekarang kan juga udah ada yang percepatan jadi letkol gitu ya. Mas Andi, untuk yang pasal 53 ya terkait usia pensiun ini kan masih ada perdebatan. Kenapa mesti diperpanjang ya? Iya, khusus mesti yang ditambah. jenderal-jenderal ini. Ya. Apa karena sangat dibutuhkan atau bagaimana? Ya sebetulnya standarisasi sih. Standarisasi satu dengan misalnya membaiknya kesehatan, membaiknya fisik, maka usia pensiun normalnya untuk sumber daya produktif itu berapa? Ya, kalau misalnya bandingkan negara dengan perwira aktif tertua di dunia ini 70 tahun baru pensiun. Itu ada di Brazil. Misalnya 70 yang 70, yang termuda Singapura. Nah, Singapura tuh usia 45 sudah pensiun. Nah, kita untuk yang bintang 4 bisa sampai 65 ya? Bintang 4 bisa 63 diperpanjang 2 kali oleh presiden ya. 2 kali. Nah, jadi sampai 65 ya. Tapi kalau kita kira-kira ingin mendapatkan satu standar yang sama antara TNI, ASN dan nantinya mungkin juga dengan Polri ya di angka antara 60 sampai 65 tahun itu. Nah, ini nggak kontradiktif dengan persoalan sebelumnya di TNI? Kan ada begitu banyak level kolonel dan bintang 1 yang non-job. Ini sekarang jobnya aja nggak ada, usia pensiunnya diperpanjang. Apa nggak tambah makin nggak ada job itu nanti? Ya di awal-awal pasti demikian ya. Ini akan membutuhkan kerja keras dari asisten personil Panglima dengan kepala staf untuk mengatur itu ya. Jadi ya ada beberapa solusi lah yang bisa dibayangkan. Yang pertama adalah penawaran pensiun dini, ya golden second untuk perwira-perwira yang sudah melihat bahwa misalnya dia 6 tahun tidak mendapatkan jabatan baru, mentok di posisi yang sama, itu bisa ditawarkan pensiun dini. Ya kira-kira 200-an kolonel sampai bintang 2 lah yang ditawarkan pensiun dini ini. Ini artinya pensiun dini itu insentifnya atau haknya dibayarkan di depan gitu kan ya? Ya itu golden second-nya kemudian harus diatur ya. Kalau di Singapura begitu seseorang usianya 43 tahun ya, mereka kemudian disiapkan untuk pensiun dan bekerja di korporasi-korporasi. Ya, benar-benar udah disiapkan. Ya kalau Singapura orang yang bintang 1, bintang 2, mentok kan bintang 2 ya di Singapura, itu biasanya sudah dapat penugasan pendidikan master ya di Ivy League dunia.
Ya, jadi apakah di Oxford, di Cambridge, di LSE, ya, atau di Penn, ya, di MIT dan seterusnya, udah dapat penugasan itu. Jadi begitu mereka balik, nanti 2 tahun di jabatan bintang 1, udah langsung ditawarkan. Nah, mau persiapan pensiunnya akan mengarah ke mana gitu ya. Nah, kemudian mereka udah nanti 43, 44 gitu, sudah siap-siap mereka beralih ke sipil. Sebagian besar masuk ke dunia bisnis, ya, sebagian kecil ada juga yang misalnya masuk ke partai politik menjadi anggota DPR gitu ya di sana. Tapi persiapannya dilakukan. Kita ada masa persiapan pensiun itu. Seseorang sekarang ya berarti 2 tahun menjelang pensiun bisa mengajukan. Nah, kalau di Singapura itu disiapkan, benar-benar disiapkan dengan pembekalan sehingga kan mereka pensiun masih muda, 45 tahun. Tenaga masih banyak. Nah, itu jadi pertama solusinya adalah pensiun. Solusi kedua kalau status quo nih, kalau tidak ada pensiun dini, maka tour of duty-nya menjadi panjang. Ya, misalnya biasanya untuk dari kolonel ke bintang 1, ya, seseorang itu melalui 3 jabatan kolonel. Ya, kalau dulu dikatakan kombinasi antara kostrat dengan teritorial, dia bisa komandan brigade, pindah menjadi komandan rindam, bisa menjadi asisten kodam. Nah, begitu asisten kodam dia siap-siap nih, siap-siap untuk Lemhanas, jabatan berikutnya akan bintang 1. Nah, karena sekarang usia pensiunnya diperpanjang, yang semula tour of duty-nya 3 kali, bisa menjadi 4 kali, 5 kali di jabatan kolonel tersebut ya. Jadi nanti ya sebetulnya nanti pengalamannya juga makin dalam ya, karena tour of duty-nya menjadi makin lama. Itu solusi kedua. Jadi itu berarti dari letnan 2 menjadi kolonel, ya kira-kira akan ada penambahan waktu sekitar 6 sampai 10 tahun dari sekarang. Solusi ketiga adalah pemekaran organisasi TNI-nya. Ya, jadi katakanlah sekarang di masa Pak Jokowi Kogab dibentuk, mekar organisasinya. Waktu masa Pak Andika ada beberapa jabatan dinaikkan 1 tingkat. Ya, misalnya Kepala Polisi Militer Angkatan Darat yang semula bintang 2 jadi bintang 3, itu bisa ya dilakukan. Jadi bisa saja dulu nih masa Pak SBY Kogab itu dirancang 5. Ya, kalau Kogab dirancang 5, misalnya bisa saja divisi Kostrat menjadi 5. Ya, Armada menjadi 5 yang sekarang 3 ya. Nanti Koopsau juga menjadi 5 ya. Jadi bisa dipikirkan demikian ya. Penambahan jumlah kodam yang direncanakan itu apakah bagian dari ini juga? Ya, pasti bisa menyelesaikan tadi penumpukan. Tapi semata-mata karena ini atau memang ada kepentingan wilayah? Penambahan jumlah kodam sudah dibahas sebelum ada usulan penambahan usia ini ya. Yang menjadi menjadi warningnya adalah di undang-undang itu dijelaskan bahwa gelar teritorial TNI tidak boleh paralel dengan pemerintah daerah. Jadi tidak boleh misalnya Panglima atau Kasat kemudian secara simplistik mengatakan saya ingin membangun kodam di setiap provinsi, atau saya ingin membangun kodim di setiap kabupaten. Di undang-undang TNI-nya nggak boleh. Ya, logika gelar TNI itu tidak boleh membayangi pemerintah daerah. Jadi yang bisa dilakukan, saya ingin membangun misalnya korem baru di wilayah perbatasan. Bisa. Saya ingin membangun kodim baru di pulau-pulau terpencil. Dia tetap kodam yang lama gitu ya? Ya, tapi tidak boleh kemudian simplistik mengatakan di semua provinsi harus ada kodam. Jadi sekarang provinsinya 34, kita punya 34 kodam. Enggak. Di Undang-Undang TNI itu tidak diperbolehkan karena itu tidak boleh membayangi pemerintah daerah. Mas Andi, ini kan biasanya di TNI itu jenjang karirnya itu kan jelas ya. Harus sekolah dulu gitu ya. Mau jadi perwira itu harus Suslapa, mau jadi Pati harus Sesko. Sekarang namanya apa ya? Di Kelapa 1, di Kelapa 2 gitu ya. Nah, ini kan era Presiden Jokowi ada yang dilompatin gitu step-stepnya. Mas Andi kan sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Itu kenapa pada saat itu dilakukan dan apa urgensinya gitu harus melewati step-step yang ada? Ya kebutuhan cepat dari Presiden Jokowi waktu itu. Itu bisa ya? Ada diskresi ya dari Presiden? Iya, diskresi karena Kepres kan tanda tangan Presiden. Ya, begitu kolonel ke atas. Ya, keputusan. Berarti melanggar undang-undang nggak itu? Sebetulnya enggak.
Kepres kan di bawah undang-undang, Mas. Itu itu adanya di peraturan Panglima. Ya tentunya lebih tinggi peraturan presiden atau kepres ya ketika itu. Mestinya diskresi-diskresi itu terjadi untuk kebutuhan-kebutuhan khusus ya dari presiden. Saya selalu mengatakannya itu ring 0 presiden tuh. Ya ring 0 presiden. Kebutuhan khusus personal nih ya. Kebutuhan khusus untuk mengamankan ya presiden. Jadi misalnya di masa SBY gitu tidak diperhatikan siapa yang menjadi Dandim Solo. Ya karena tidak ada kepentingan strategis personal apapun. Pacitan ada. Makanya kemudian Solo menjadi titik strategis ya untuk karena ada pengamanan keluarga presiden di situ. Ya sama ketika mantunya Pak Jokowi di Medan, ya Medan apakah Kodim dan Rem Pangdam menjadi sesuatu yang strategis. Itu wajar itu begitu. Wajar. Untuk kepentingan ini kan boleh dibilang kepentingan keluarga jadinya. Iya, tapi itu tugas dari pengamanan presiden. Jadi akhirnya pas pampresnya pasti setiap kali presiden mau berkunjung ke sana, ya harus berinteraksi dengan satuan teritorialnya kan. Ya ketika Pak Jokowi memutuskan untuk berkediaman di Istana Bogor, misalnya, dan Rem Bogor menjadi strategis, dan Lanut Atang Sanjaya yang bisa dipakai menerbangkan helikopter menjadi strategis. Jadi kalau misalnya Danrem Bogor itu Pak Jokowi sebagai presiden keluar dari Bogor, dari istana, nanti masuk ke istana harus mendampingi, harus memberikan laporan tentang situasi saat itu ya. Nah, itu, pemilihan person itu apakah bukan diatur di dalam internal TNI sendiri misalnya? Ya, ada proses internalnya ya. Ada proses internalnya. Subjektif kalau di kalau yang dipilih presiden subjektif. Ya bintang 1 itu adalah lewat Wanjakti misalnya Dewan Kepangkatan Tinggi, ya, level ke bawah ya ada usulan-usulan ya. Ya sebagian besar juga biasanya presiden nggak kenal sih. Ya misalnya siapa katakanlah mayor yang akan menjadi Danru Regu A ya dari Pas Pampres itu biasanya presiden nggak kenal. Kita kemudian melakukan background check gitu ya untuk memastikan segala sesuatunya oke. Nah ketika tugasnya ternyata cocok ya biasanya ini yang kemudian oleh presiden diminta ditempatkan di jabatan-jabatan strategis berikutnya. Ya kayak kita bisa mengamati lah bahwa ajudan masa Jokowi 2014 pertama itu semuanya kemudian bergeser menjadi pejabat-pejabat strategis bintang 3 atau bahkan bintang 4 di ring 0 tadi. Di ring 0 tadi. Ya. Jadi artinya presiden belum tentu kenal. Tapi karena dalam penugasan. Tapi begitu ada yang kenal, nah itu yang dia taruh gitu ya. Betul. Orang-orangnya dia semua. Ya, gitu. ya terjadi di masa Soeharto, terjadi di masa SBY misalnya, ya normal ya. Oke. Nah, waktu itu kalau nggak salah kami itu memetakan ada 17 lah posisi strategis yang penempatan orangnya kita harus nanya dulu nih ke Pak Jokowi, Bapak serak nggak dengan orang tersebut? Dari level mayor sampai level bintang 4. Ya, ini yang menjadi perdebatan adalah yang di pasal 47 nih Mas. Yang jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh TNI aktif itu di kementerian lembaga itu kan bertambah. Tambah 5 ya? Dari 10 menjadi 16 kan? Tambah 5. Tambah 5. Yang keluar kemungkinan KKP nggak jadi. KKP nggak jadi. Oke, berarti menjadi 15 ya. Ini untuk yang 10 sebelumnya itu kan wajar ya karena di perbatasan kemudian berhubungan dengan bencana, narkotika dan sebagainya. Ini penambahan yang baru 5 itu menurut Mas Andi sudah sesuai atau belum? Ya jujurnya saya kaget. Jujur nih. Kok hanya 5 atau bahkan hanya 6 gitu ya. Ya kalau harus saya lebih dari 5 Mas. Ya kalau saya membuat pemetaan yang dalam gitu ya dari Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Industri Pertahanan sampai PSDN, maka kalau dicari celahnya TNI itu perwira aktif itu bisa di 43 kementerian lembaga totalnya. Jadi baru nambah 5 aja dari udah 10 tambah 33 nih. Bisa. Baru 5 aja udah heboh nih. Bisa saya usulkan begitu. Jadi misalnya saya bisa revisinya usulannya presiden atau DPR? DPR kan ini. DPR ya. Jadi saya bisa misalnya mencari argumentasi bahwa Dirjen Bea Cukai tentara aja lah.
Karena di pasal 7 tentang OMSP ada tugas untuk mengatasi penyelundupan. Bea cukai sangat terkait dengan penyelundupan. Nah, kalau hal-hal dengan logika yang sama dikerjakan dengan ngelihat semua undang-undang yang ada aja gitu ya. Itu bisa 43. Ya, tapi masalahnya itu solusi yang tepat atau tidak. Ya. Saya baru balik dari Singapura nih. Hari Minggu sampai Selasa kemarin saya di Singapura. Itu membicarakan tentang critical mineral. Ya, saya kebagian berbicara tentang logam tanah jarang, rare earth. Ya. Hostnya UK, Inggris, UK Strategic Command. Hostnya, kepalanya bintang 4. Dan bintang 4-nya hadir, memberikan keynote speech selama pertemuan hadir di situ. Bintang 4 ngobrol dengan kami dari 23 negara tentang critical mineral. Jadi ketika saya berbicara tentang rare earth, saya berbicara dengan teman dari Brasil, saya Indonesia, lalu satu dari Myanmar, satu dari Cina. Ya, berbicara dengan rare earth ini. Ini jenderal aktif, komandan UK Strategic Command. Tapi intinya adalah, ini jenderal aktif sebagai Strategic Command harus memastikan bahwa supply logistik untuk Inggris berperang itu aman. Ya, rare earth adanya di Cina 60%. Di Indonesia ada tapi belum ada ekstraktifnya. Ya. Yang menarik adalah dia membicarakan itu tanpa menjadi bagian dari Kementerian ESDM. Jadi dia posisinya sebagai ya hanya memantau saja. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba darurat, dia tahu. Dia tahu kalau seandainya tiba-tiba Cina melarang ekspor rare earth, lalu kemudian tidak bisa Inggris atau Belanda membuat semikonduktor, nanti berpengaruh ke pesawat tempur generasi 5-nya, berpengaruh ke drone-nya, dan seterusnya. Jenderal ini memiliki pemahaman awal bagaimana situasi geopolitiknya. Tapi tentara Inggris tidak merasa perlu masuk ke Kementerian SDM. Ya kan? Ya, seperti misalnya Amerika Serikat, ya. Ada kayak gultornya Amerika Serikat, anti terornya Amerika Serikat, tentara. Ya, ada Navy SEAL, ada Delta Force dan seterusnya. Untuk teror Amerika Serikat ada Departemen Homeland Security. Ya, tentaranya nggak merasa perlu masuk ke Departemen of Homeland Security. Kalau Departemen Homeland Security-nya ngerasa bahwa ada satu kasus teror yang eskalasinya sudah naik menjadi perang teror, dia panggil saja. Navy SEAL, Delta Force dan seterusnya. Ya, itu yang membedakan pola kita. Kita ada BNPT, ya, lalu di pasal 7 ada tugas teror, di TNI ada satuan anti teror, TNI-nya kita cemplungin di dalam BNPT. Ya, semuanya TNI ya. Nah, ya ada polisinya juga, tapi TNI-nya dicemplungin di BNPT. Di Amerika Serikat enggak. Satuan terornya gitu ya. Kalau dibutuhkan oleh Homeland Security tinggal dipanggil aja. Ya, dia tetap karakternya adalah militer. Ya. Nah, jadi kalau ngelihat gitu, apakah katakanlah yang tidak ada di pasal 47 lama, ada di pasal 47 revisi adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, misalnya, apakah militer di Amerika Serikat terlibat dalam penanggulangan bencana? Iya. Apakah militer Amerika Serikat masuk ke FEMA? Tidak. Ya, itu tetap aja National Guard yang akan menjadi first responder. Kalau National Guard-nya tidak bisa maksimum, baru dibuat regular army-nya ya masuk. Tapi FEMA-nya karakternya tetap sipil. Ya, di kita tidak ada bencana, lalu militernya plung dimasukkan dalam organisasi tersebut. Nah, ini perdebatan paradigmatik ya sebetulnya. Apakah ini bisa perbantuan BKO saja pada saat dibutuhkan atau memang harus nyemplung di sana. Jadi kalau misalnya bencana ya, bencana tidak ada militer yang spesialisasinya adalah penanggulangan bencana, nggak ada. Ya, jadi akhirnya berlainan dengan teror. Kalau teror itu militernya dilatih untuk misalnya pembebasan sandera atau di kayak Woila ada gultor, dan seterusnya, memang dilatih untuk itu. Tapi kalau bencana tidak ada pelatihan khusus, mereka hanya harus berada di tempat bencana secepat-cepatnya setelah kejadian bencana. Nah, itu beda. Satu lagi misalnya keamanan laut. Di pasal 47 yang lama tidak ada keamanan laut. Di pasal 47 yang baru ada keamanan laut. Itu lagi-lagi debatnya paradigmatik. Dulu dari Bakor Kamla menjadi Bakamla, itu tujuannya nanti adalah kita bisa menggunakan kata Coast Guard, penjaga pantai. Sekarang Bakamla kalau di Inggris kan
itu menjadi Coast Guard. Kan aneh kan? Ya. Ya, kata coastnya nggak ada, kata guardnya nggak ada. Tapi di Inggris kan menjadi Coast Guard. Itu evolusinya. Dulu saya bayangkan dari Bakor Kamla menjadi Bakamla, lalu kemudian murni sipil menjadi Coast Guard. Nah, kenapa itu begitu? Lagi-lagi perdebatan paradigmatik. Ya, di Amerika Serikat, Coast Guard itu sipil, murni sipil. Tergantung suasana nih, tergantung dinamika geopolitik. Waktu geopolitiknya lagi tinggi-tingginya karena ada teror, Coast Guard-nya dimasukkan ke bawah Kementerian Pertahanan. Begitu sudah normal, Coast Guard-nya masuk ke Kementerian Perhubungan. Begitu naik lagi teror, nggak masuk ke Kementerian Pertahanan, mereka punya Departemen Homeland Security, Coast Guard-nya masuk ke Departemen of Homeland Security. Tergantung situasi pindah-pindah. Ya, Angkatan Lautnya nggak masuk di Coast Guard. Nah sekarang di komunitas Coast Guard global, Bakamla itu selalu tanda tanya. Ini sebetulnya institusi sipil satu-satunya militer ya? Militer. Karena kepalanya tidak pernah murni sipil. Kepalanya selalu bintang 3 aktif. Angkatan Laut. Nah tadi saya membayangkan Kamla itu berevolusi. Bakor Kamla, Bakamla, lalu kita punya kemampuan untuk mencetak sipil-sipil sebagai penjaga pantai. Muncul karakter Coast Guard baru yang murni sipil. Tapi sekali lagi ini paradigmatik. Jadi bukan hanya sekedar memikirkan berapa nanti perwira TNI yang bisa ada dalam struktur Coast Guard tersebut. Artinya ini masih ada bayang-bayang Mas Andi silakan diminum kopinya. Mas. Hegemoni lama gitu ya. Ya apa bukan hegemoni. Ya mungkin hegemoni juga. Bahwa militer itu yang organisasinya paling rapi, paling disiplin. Sehingga kalau ditempatin orang di situ dia udah terlatih seperti itu. Karena itu atau memang ini penyakit kita gitu ya, bahwa hubungan antar lembaga itu susah, koordinasi antar lembaga itu susah. Yang mana nih penyebabnya? Kalau misalnya terkait dengan BNPT, ada militer di sana atau katakanlah ada Coast Guard, itu benar-benar paradigmatik tentang koordinasi tadi. Ya, jadi dulu kita membayangkan bahwa nanti koordinasinya ideal berada di bawah satu dewan yang namanya Dewan Keamanan Nasional. Ya. Itu misalnya yang membuat pemerintahan SBY di 2004 sampai 2014 tidak pernah membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Ya. Waktu itu kami sebagai tim kerja pernah dipanggil oleh Pak SBY, lalu mengatakan Dewan Pertahanan Nasional nggak usah dibentuk, kita mengarah saja ke Dewan Keamanan Nasional. Lalu waktu itu diminta merumuskan RUU tentang Hankamnas, lalu dirubah menjadi RUU Keamanan Nasional yang nggak kejadian. Sampai sekarang ya, dan berubah menjadi Perpres Dewan Keamanan Nasional tetap saja tidak ditandatangani. Di masa Pak Prabowo, Pak Safri, mereka membentuk Dewan Pertahanan Nasional sesuai mandat dari Undang-Undang Pertahanan, bukan Wantanas, DPN namanya. DPN. Wantanas Dewan Ketahanan Nasional beda lagi, entitas beda lagi. Ya, saya selalu menyebut, saya sejak adanya Undang-Undang TNI itu selalu bingung, Wantanas ini sebetulnya diapakan, harus diapakan. Dia nggak ada di Undang-Undang yang lama juga pasal ya? 47 lama, pasal 47 baru, Wantanasnya nggak ada. Yang ada Lemhanas. Wantanasnya tidak ada. Wantanas beda dengan Lemhanas, Wantanas beda juga. Ad hoc itu ya? Dengan ad hoc dibentuk Pak Harto dulu untuk dapur GBHN. Si siapa? Wantanas itu. Wantanas yang Dewan Ketahanan Nasional itu. Advisory body aja gitu ya? Ya, tapi ini kan perwira aktif. Sekretarisnya selalu bintang 3 ya, sekarang dari Angkatan Laut. Nah, sekarang ini nggak tahu nih, nanti statusnya ke depan kalau misalnya revisi ini diketok palu akan seperti apa. Tapi masalah koordinasi. Saya selalu menyebut di Indonesia itu karena tidak berhasil membentuk Dewan Keamanan Nasional, yang terjadi adalah koordinasi per isu. Ya, jadi untuk teror ini koordinasinya, untuk narkotik ini koordinasinya, untuk bencana ini, untuk Basarnas ini, tapi koordinasi besarnya nggak ada. Ya, koordinasinya atau bahkan integrasinya dilakukan isu base, ya tidak membuat satu institusional atau sistem baru. Gitu. Kalau yang penjaga perbatasan itu memang harus militer ya, bukan perdebatan paradigma ya, memang harus militer itu ya. Perdebatan paradigmanya menjadi tadi TNI bertugas menjaga perbatasan, tapi apakah dia harus nyemplung ke satu sipil badan? Bisa, badan perbatasan itu sipil bisa? Bisa, ya bisa. Ya, di banyak negara perbatasan masuk. Jadi kan kalau di banyak negara itu paradigmanya gini, batas itu dianggap rawan sehingga harus ditutup, atau batas itu dianggap gerbang
untuk lalu lintas barang jasa orang sehingga harus dibuka. Ya, misalnya Amerika Serikat dengan Meksiko batas dianggap rawan, ditembok. Dulu sebelum Trump, antara Amerika Serikat dengan Kanada batas dianggap gerbang, dibuka, jadi open border. Ya, jadi kalau di Meksiko 97% yang mau masuk diawasi, di Kanada 97% yang mau masuk secepat-cepatnya keluar masuk. Nah, begitu logikanya adalah secepat-cepatnya keluar masuk, tentara menjadi tidak relevan. Ya, nah sekarang dengan kita menyatakan di Badan Nasional Perbatasan itu ada TNI, pesan kita ke dunia, perbatasan kita rawan. Kita tidak memakai paradigma open border, tapi kita memakai paradigma fortification. Batas itu harus dibentengi sehingga tentara harus masuk di situ. Itu sudah paradigmatik itu. Kita bebas visa ya, rejim bebas visa. Nah iya. Jadi campur-campur nih. Jadi ada kayak ASEAN Free Trade dan seterusnya gitu kan. Ya, itu lagi-lagi. Nah, saya nggak tahu nih apakah konsisten antara apa yang ingin kita sampaikan ke dunia dengan rejim perdagangan kita, dengan gerbang-gerbang ekonomi kita, dengan tiba-tiba di Badan Perbatasan ada TNI di situ. Kalau perbatasan kacau, misalnya TNI nggak masuk kepada Badan Perbatasan, batas kacau, ya tinggal badan ini ngomong aja ke TNI, minta butuh penguatan. Lagi ini perbedaan paradigmatik. Jadi kalau seandainya kita benar-benar ingin TNI-nya profesional, hal-hal yang bisa diurus oleh sipil, ya diserahkan sepenuhnya ke sipil. Kalau seandainya sipilnya tiba-tiba memiliki keadaan kekurangan sumber daya, militernya diperbantukan. Ya, jadi militer itu satu-satunya organisasi di negara yang dirancang untuk memiliki idle capacity. Ya, jadi dia disiapkan 100, tapi sehari-hari yang dipakai mungkin 10%. 90%-nya idle. Idle-nya ngapain? Latihan. Tapi memang dia satu-satunya organisasi yang dirancang punya idle capacity. Nah, jangan sampai karena kita ngelihat 90% militer nggak ngapa-ngapain, kita tugaskan kemana-mana. Nah, itu. Begitu kita tugaskan kemana-mana, lalu beneran kejadian perang, bingung. Ya, militer yang 90% nanti digunakan untuk kebutuhan perang, tiba-tiba harus rekrut wamil nih. Ya, tiba-tiba harus sedang ngerjain ini, sedang ngerjain itu, sedang ngerjain sana gitu. Perutnya buncit-buncit nanti jadinya. Itu memang dirancang sebagai ideal capacity. Harus punya ideal capacity. Artinya apakah proses pemekaran untuk solusi untuk masalah tadi banyak non-job kolonel ke atas itu tidak berhasil dilakukan Pak Jokowi selama ini? Karena disinyalir kan sekarang ini ada 101 TNI aktif di BUMN. Ada 4.473 TNI aktif di kementerian lembaga, bahkan sampai ke pemerintah daerah. Ini nggak berjalan berarti selama 10 tahun Pak Jokowi, pemekaran di dalam TNI sendiri. Ya, ada solusi-solusi yang sudah dilakukan, tapi memang tidak bisa menjawab semuanya ya. Ya, antara lain karena misalnya tadi mekanisme pensiun dini tidak ditawarkan. Terus yang kedua, tidak tampak katakanlah ada pengurangan rekrutmen di tingkat calon perwira. Ya, untuk tambah terus untuk tidak membuat terjadi penumpukan. Nah, itu tidak dilakukan. Kalau pemekaran organisasi pernah dilakukan, ya terutama di masa Pak Andika ya. Tapi kemudian pemekaran organisasi itu tidak berlanjut di Angkatan Laut, tidak berlanjut di Angkatan Udara. Itu lebih peran Panglima atau Presiden? Waktu itu Pak Andika yang melakukan. Ya, untuk tugas pemekaran itu. Oh, Panglima. Ya, waktu itu saya ingat kok Pak Andika mengusulkan ke Pak Presiden, lalu saya diminta oleh Pak Presiden mendiskusikan itu bersama Mensesnek gitu. Jadi saya Mensesnek dengan Pak Andika membicarakan tentang pemekaran organisasi tersebut ya. Baru di era Pak Andika, Panglima sebelumnya Pak Arya Mirzad, Pak siapa? Ya hanya Kogab. Hanya Kogab Wilhan saja yang kemudian terjadi pemekaran ya. Tapi tujuan Pak Andika itu ya memang ya untuk supaya fungsi-fungsi dari Angkatan Daratnya lebih optimum dengan melakukan pemekaran itu. Jadi bukan hanya misalnya ada jabatan bintang 2 menjadi bintang 3, bintang 1 menjadi bintang 2, tapi katakanlah di masa Pak Andika itu asisten Kasat memiliki 2 atau bahkan 3 wakil asisten. Jadi nambah 2 posisi bintang 1 baru gitu ya. Nah, itu dilakukan di masa Pak Andika. Oke. Menarik diskusinya nih Mas Andi. Kalau ke depan gimana nih kira-kira? Akan ada perubahan nggak ini? Undang-undang
besok akan diketuk nih di paripurna, ya kan? Kelihatannya sudah final. Apakah mampu nih kira-kira membatasi, dan apakah ada kemauan juga dari pemerintah untuk mentaati undang-undang ini, atau juga dari internal TNI untuk melakukan pemekaran tadi, pengelolaan sumber dayanya? Saya membacanya revisi 2025 itu sebagai revisi yang teknokratik ya. Bukan revisi yang strategis ya. Jadi revisi teknokratik itu ya penjelasannya ya kayak KKP gitu ya, sebelum dia diubah. Lah kan sudah ada Dirjen Perwira Aktif. Ya sudah dimasukkan saja ke Undang-Undang TNI. Kan sudah ada perwira aktif di BNPB yang di pasal 47 nggak ada, dimasukkan saja. Misalnya, jadi ini karena undang-undang dibuat karena udah ada kejadian duluan yang melanggar undang-undang. Di faktonya. Gitu ya. Saya bilang disebut melanggar undang-undang enggak, karena pasti kan ada legalitasnya. Ada PP-nya, ada Perpresnya, ada Kepresnya, ada legalitasnya. Nah, legalitas itu yang kemudian disesuaikan dengan undang-undangnya. Pasal 47 disesuaikan dengan serangkaian legalitas baru. Misalnya TNI di Kejaksaan, TNI di Mahkamah Agung. Itu karena ada undang-undang kejaksaan baru yang memutuskan ada pidana militer misalnya. Di Mahkamah Agung juga ada. Itu kemudian undang-undang TNI-nya pasal 47-nya mengusulkan. Ini untuk saya teknokratik. Teknokratik begitu nanti ini disahkan, termasuk pasal 53 yang tentang usia disahkan, yang dibutuhkan TNI adalah aspers, asisten personil yang jenius. Ya, untuk menyelesaikan terutama tentang usia ya. Saya membayangkannya tadi debatnya itu debat strategis. Jadi debat strategis itu kita revisi Undang-Undang TNI karena sudah 20 tahun reformasi. Ayo kita evaluasi. Ya, pertanyaan saya misalnya, untuk saya 2004-2024 TNI itu relatif berada di koridor demokrasi kok. Tapi kok indeks demokrasi kita turun. Nah, jadi gimana? Nggak melalui hearing atau gimana sih? Dari satu ya. Jadi misalnya tentang itu ya. Atau yang kedua, undang-undang ini kan usulan DPR. Ya, usulan DPR. Tapi saya nggak ngelihat DPR-nya mengusulkan untuk memperjelas kewenangan-kewenangan legislatif yang ada di Undang-Undang Pertahanan atau Undang-Undang TNI. Jadi misalnya, bagaimana sih DPR menyetujui pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI? Itu Presiden dengan DPR. Ya, nggak jelas. Atau bagaimana DPR mengiyakan sebuah OMSP sebagai keputusan politik. Ya, itu juga tidak diutak-atik dalam ini. Jadi kalau saya ditanya, ada OMSP yang mestinya membutuhkan persetujuan DPR, kita tidak lihat persetujuan DPR-nya. Saya contohkan yang benar-benar operasi militer, karakternya tempur ya. Pembebasan sandera Somalia, pembajakan Somalia. Satgas Merah Putih SBY berangkat. DPR-nya tidak bersidang untuk melakukan persetujuan atau memberikan keputusan politik. Atau sandera Filipina. Ya, waktu itu saya masih seskap. Ya. Lalu kemudian kita mengatur pembebasan sanderanya, yang ngirim intel, ngirim apa ke sana. Nggak ada. Di undang-undang lama pun belum diatur soal itu ya. Ada tentang penggunaan Presiden dan DPR. Mekanismenya. Tapi mekanismenya nggak tahu. Diatur, jadi apakah mekanismenya Menhan atau Presiden cukup bicara dengan pimpinan Komisi 1 atau harus mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 atau cukup dengan pimpinan DPR. Ini terburu-buru disahkan nih Mas ya? Ya saya nggak tahu. Jadi DPR-nya tidak menggunakan inisiatif DPR ini untuk mengoperasionalkan tentang perannya dia dalam pengerahan penggunaan misalnya kekuatan TNI. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang lainnya yang strategis itu banyak hal yang berkembang dalam 20 tahun ini. Ya, misalnya dalam 20 tahun lalu tadi kata cyber kita nggak kenal. Muncul karena Ukraina kita kenal kata perang hibrida. Muncul perang zona abu-abu. Ya, misalnya ya. Tapi nggak ada apakah perang hibrida itu mengharuskan TNI harus lebih siap hulu hilirnya, tapi tanpa nyemplung ke Kementerian Teknis tadi yang saya contohkan ya UK Strategic Command ingin paham tentang risiko logistik militer ke depan, ya datang ke Singapura, ngundang 23 negara berbicara tentang critical mineral, tapi dia tidak masuk ke Kementerian Perdagangan, dia tidak masuk ke Kementerian SDM, misalnya, ya atau sekarang sejak Trump 1.0 kita tahu ada istilah perang dagang, perang teknologi, ya kan? Dengan adanya kata perang dan perang itu tidak membuat tentara Amerika Serikat masuk misalnya kalau di Indonesia ke Kementerian Perdagangan atau Kementerian Industri atau ke Kementerian
teknologi misalnya, Komdigi misalnya. Tapi Amerika Serikat ada dokumen Kemhannya tentang ini yang harus kami amankan kalau terjadi perang. Ya, ini infrastruktur atau critical mineral yang harus kami amankan kalau seandainya terjadi perang yang menjadi perhatian dari kementerian lembaga lain. Tapi tetap aja mereka di Pentagon. Mereka nggak masuk ke Kementerian Energi, mereka nggak masuk ke Kementerian Perdagangan. Ya, nah, mereka menyadari bahwa perang itu sekarang hulu hilirnya harus mereka perhatikan. Tidak tiba-tiba tembak-tembakannya saja. Ya, mereka nggak akan bisa melakukan tembak-tembakan pakai drone misalnya atau dipandu oleh satelit. Kalau semikonduktornya nggak bisa mereka buat karena rare earth-nya di blokade Cina. Ya, itu yang membuat mereka kemudian melebarkan. Tapi tetap sebagai satuan militer tidak harus nyemplung menjadi dirjen perdagangan internasional misalnya. Jadi artinya undang-undang yang sudah direvisi ini masih menyisakan persoalan yang fundamental juga ya? Iya, untuk saya pembahasan level strategis paradigmatiknya gagal dilakukan. Lalu undang-undang ini untuk saya akhirnya menjadi revisi teknokratik. Dan evaluasi tidak terjadi. Tidak gitu terjadi, ya? jadi revisi teknokratik yang nanti penjurunya ada di level bintang 2 yang posisinya adalah asisten personil. Satu hal yang saya bersyukur sih, perang takjil nggak masuk ke situ tuh, jadi operasinya militer. Atau war ticket. Ntar kan Coldplay. tentaranya harus masuk ke UMKM kalau kayak gitu. Ya, itu makanya saya itu selalu bilang hati-hati deh pakai kata perang. Iya. Kalau kita melabel sesuatu kata perang itu tentaranya ngintip tuh. Gua harus masuk sana nggak ya? Gitu. Hati-hati kalau pakai kata perang. Oke pemirsa, kita udah 1 jam bersama Mas Andi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Sampai makin jumpa. paham ya. Kita sebagai masyarakat sipil ya. Ngerti nggak? Ngerti, sekarang nambah ngerti dikit. Nambah ngerti, Yang penting tadi ada wilayah militer, ada wilayah sipil, ada satu hal yang nggak boleh kedua-duanya. Apa itu? Urusan cinta nggak boleh kedua-duanya. Oh, itu urusan bukan sipil. Apa itu? Si boy. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.